ajaran Islam bukanlah seperti makanan prasmanan. Mana yang kita suka, maka itu yang kita ambil. Mana yang kita tidak suka, maka kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Karena hakikatnya ketika kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka kita sudah terikat dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanyalah satu kali. Lalu apa yang kita cari di dunia ini selain dari ketaatan kita terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala? Karena sebenarnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang nanti akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan akan memasukkan kita ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Sahabat ponsel bertakwa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan dalam usia kita. Sahabatku, saudara seiman, dimanapun Anda berada, ada hal terpenting bagi seorang muslim yang wajib dia ketahui ketika hidup di dunia ini, ialah apa tujuan kita hidup di dunia ini. Karena banyak dari seorang muslim itu lupa hakikat tujuan dia hidup dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang sangat singkat ini. Maka jika ada pertanyaan, apa tujuan hidup bagi kita seorang muslim, maka saya yakin dan percaya, maka kita semua akan menjawab bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kita memaknai bahwa ibadah itu hanyalah sebatas kita menjalankan ibadah madho, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Padahal ibadah dalam arti yang sebenarnya adalah kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri terhadap putusan yang Allah telah tetapkan, menjalankan segala perintah yang telah Allah tetapkan, dan menjauhi segala yang Allah juga telah tetapkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu jika ada pertanyaan, apa pedoman yang harus kita gunakan dalam kehidupan ini agar ibadah yang kita lakukan itu dapat bernilai benar? Maka saya yakin dan percaya sebagian besar kaum muslimin pasti menjawab pedoman hidup kita, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, saudaraku sekalian. Jika benar Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan pedoman hidup kita, lantas apakah Al-Quran itu hanya untuk dibaca saja, difahami saja, ataukah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu untuk kita laksanakan? Maka saya yakin dan percaya bahwasannya sebagian besar umat Islam saat hari ini pun menjawab bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah untuk dibaca, difahami, diajarkan, dan untuk dilaksanakan. Itu artinya bahwasannya jika ada hari ini seorang muslim yang hanya menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran saja, hanya untuk menghafal Al-Quran saja, hanya untuk memahami isi Al-Quran saja, tapi dia tidak menjalankan isi Al-Quran, maka sebenarnya Islamnya itu sedang bermasalah, jemaah sekalian. Lalu pertanyaan selanjutnya, sahabat konsel bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apakah Al-Quran itu benar-benar bisa diterapkan secara sempurna hari ini? Maka pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi pertanyaan penting yang harus kita jawab dalam kehidupan kita hari ini. Karena banyak dari saudara kita yang tidak memperdulikan masalah ini. Padahal hakikatnya ini merupakan perkara yang sangat penting, yang wajib kita ketahui bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Al-Quran dapat diterapkan secara sempurna hari ini? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwasannya, ya ayyuhallazina amanu hulud fis silmi kafah wa la tattabi'uni khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan Islam itu secara sempurna. Bahwasannya ajaran Islam bukanlah seperti makanan prasmanan.
mana yang kita suka, maka itu yang kita ambil, mana yang kita tidak suka, maka kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Karena hakikatnya ketika kita sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka kita sudah terikat dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita harus mengambil segala syariat yang telah Allah tentukan untuk kita. Entah itu mungkin kita merasa bahwasanya syariat itu mungkin agak kasar, atau menganggap bahwa syariat itu tidak cocok untuk kita, maka sebenarnya yang mengetahui baik dan buruknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bagi manusia, sesuatu yang dianggap buruk bisa saja itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Dan sesuatu yang kita anggap baik itu menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Olehnya itu, standar untuk kita mengetahui benar salah itu adalah sesuai dengan ketetapan yang Allah tentukan. Karena apa? Allah lah yang telah menciptakan kita, maka Allah lah yang paling tahu tentang aturan apa yang harus kita gunakan untuk manusia hidup di alam dunia ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa untuk diterapkan dalam kehidupan hari ini? Ya, ini yang banyak sekali menjadi kebimbangan di tengah-tengah saudara sekalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Ketika kita sudah menjawab 3 pertanyaan sebelumnya tadi itu dan menyimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang wajib kita baca, kita fahami, dan kita laksanakan, maka jawaban dari pertanyaan keempat ini adalah jangan ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Jangan ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran. Ketika kita amalkan, banyak yang mengatakan bahwasannya itu akan membawa kerusakan di tengah-tengah umat. Bagaimana mungkin bisa Al-Quran itu membawa kerusakan? Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasannya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu tidak mungkin akan menyesatkan kita. Al-Quran itu tidak mungkin akan membuat kita sengsara. Al-Quran tidak akan mungkin membuat kita susah. Justru sebaliknya, bahwasannya Al-Quran itu adalah pedoman yang Allah sudah rancang untuk kebaikan hidup kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengan apa Al-Quran itu bisa terlaksana dengan sempurna? Maka ada 2 jawaban. Sebagian dari saudara kita menganggap bahwasannya Al-Quran itu dapat tegak, dapat terlaksana dengan sistem yang ada hari ini, yakni sistem demokrasi. Maka jawaban ini sebenarnya merupakan jawaban yang kurang tepat. Dan ini merupakan jawaban yang sungguh merendahkan martabat ajaran Islam ini. Bahkan merendahkan dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta manusia. Bagaimana mungkin kita memperjuangkan syariat Islam, sementara di dalam sistem demokrasi, ayat-ayat Al-Quran itu nanti akan berada di bawah dari ketetapan manusia. Kok bisa begitu? Ayat-ayat Allah akan diajukan, dipermusyawarahkan. Ketika ayat-ayat Allah ini dianggap bermanfaat, maka itulah yang digunakan. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, kalian, yang akan merendahkan martabat Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta kita. Bagaimana mungkin ketetapan Allah berada di bawah ayat-ayat konstitusi? Yang seharusnya adalah ketetapan konstitusi itu di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, untuk menerapkan Al-Quran itu, maka satu-satunya adalah dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah yang tepat. Jadi baginda Rasulullah menerapkan Al-Quran secara kafah itu adalah dengan jalur pemerintahan Islam, yang Nabiullah sendiri menyebutkan bahwasannya setelahku tidak ada lagi nabi, yang ada adalah para khalifah yang jumlahnya sangat banyak. Nabiullah Muhammad SAW menyebutkan kepemimpinan negara Islam itu disebut sebagai khalifah. Jadi kalau ada
hari ini kaum muslimin yang menganggap bahwasannya khilafah itu adalah HTI, itu salah kaprah. Karena di zaman Nabi belum ada HTI. Yang menyebutkan khilafah terlebih dahulu adalah baginda Rasulullah SAW, bukanlah HTI. Kalau HTI merupakan organisasi dakwah yang mengambil jalan Nabi sebagai sesuatu yang dakwahkan. Jadi jawaban kedua inilah yang tepat, bahwasannya untuk menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah hanyalah dengan khilafah. Dan khilafah ini merupakan sebuah kewajiban kita bersama untuk menegakkan ketika khilafah itu tidak ada di tengah-tengah kita. Wa mata fi unukihi bai'atan faqad mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati lalu di pundaknya tidak ada baiat seorang khalifah, maka matinya mati jahiliyah. Masya Allah. Menjadi sesuatu yang miris jamaah sekalian. Saat ini khilafah menjadi sesuatu yang diopinikan buruk di tengah-tengah umat Islam. Padahal khilafah ini merupakan ajaran dari Nabi yang diwariskan dari Nabi dan diwajibkan oleh Nabi untuk menegakkannya, karena dengan adanya khilafah Al-Quran dan As-Sunnah itu dapat terlaksana secara kafah. Hari ini sangat miris sekali di tengah-tengah kita, justru dari umat Islam sendiri yang mendiskreditkan khilafah. Belum lama ini ada dari ketua Pelni memplesetkan kata-kata khilafah dengan khilafah, ya. Dan banyak lagi para baser-baser yang hari ini mendiskreditkan atau mencitraburukan khilafah. Padahal khilafah ini adalah ajaran Islam yang mulia. Jika kita menghina ajaran tentang khilafah, bahwasannya kita hari ini juga sudah menghina ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minaz zalik. Kesimpulannya jemaah sekalian, kita hidup di dunia ini hanyalah satu kali. Lalu apa yang kita cari di dunia ini selain dari ketaatan kita terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sebenarnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang nanti akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita dan akan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan sebaliknya, jika kehidupan yang singkat ini habiskan untuk mencari dunia, lalu kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, untuk apa kita diciptakan, maka kita akan merugi di yaumil akhir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala secara tiba-tiba mengambil ajal kita, disitulah baru kita akan terkejut bahwasannya apa yang Allah firmankan adalah benar, bahwasannya ketaatan dan kepatuhan kita terhadap perintah dan larangannya Allah itulah yang sangat benar-benar akan menentukan kebahagiaan kita. Ketaatan kita kepada Allah lah yang sangat kita butuhkan. Olehnya itu, ketika kita masih hidup di dunia ini, marilah kita sama-sama menjadi muslim yang baik, menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, yakni terikat dengan aturan Allah. Ketika kita hidup di dalam fase di mana Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak dapat diterapkan, maka ini adalah ujian bagi kita. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Olehnya itu jamaah sekalian, sahabat Ponsel Bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mengajak untuk bersama-sama kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk berjuang untuk menegakkan syariat Islam, karena puncak dari kita meneladani Nabiullah Muhammad SAW adalah dengan menjalankan syariat Islam, menegakkan syariat secara kafah, secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Masalah tegak atau tidaknya itu adalah urusan Allah, tapi masalah kita berjuang atau tidak itu adalah masalah kita di yaumil akhir. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.